Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita bakal gali lebih dalam satu topik yang menurut saya fundamental banget buat ngerti diri kita sendiri. Naluri manusia. Sumber utama kita kali ini bab 7 dari buku Genom. Nah, bab ini secara khusus gimana ya menantang pandangan lama soal perilaku kita. Jadi apa nih misi kita? Kita mau coba bongkar gagasan yang dulu tuh dominan banget, yang bilang kalau kita ini sepenuhnya produk lingkungan. Sebaliknya, sumber ini ngasih argumen yang kuat, mungkin agak mengejutkan juga buat sebagian Anda soal adanya naluri bawaan. Terutama yang nyangkut sama kemampuan kita berbahasa. Siap ngelihat gimana gen mungkin perannya lebih gede dari yang kita kira. Oke, mari kita mulai bedah ini. Jadi kan kalau kita lihat sebagian besar abad ke-20, ilmu sosial itu pandangan umumnya manusia tuh lahir kayak kertas kosong gitu ya. Tabula rasa. Betul, betul. Kertas kosong, pemikir kayak Freud bilang ya, orang tua yang bentuk kita, terus Marx nunjuk ke kondisi sosial ekonomi. Ada juga Margaret Mead soal budaya kan? Iya, Mead soal budaya, terus ada Skinner, kaum behavioris, yang fokusnya ke stimulus sama respons aja. Pokoknya intinya, lingkungan itu segalanya deh. Itu paradigma yang kuat banget ya waktu itu. Kuat sekali, pandangan kalau kita bisa dibentuk jadi apa aja tergantung diasuh gimana, lingkungannya apa. Tapi fondasi pandangan ini, kita sebut aja determinisme lingkungannya, itu mulai goyah. Goyah gimana tuh? Goyah cukup signifikan lah. Terutama mungkin di paruh kedua abad 20 ya, antara 1950-an sampai 90-an gitu. Bukti-bukti dari macam-macam bidang mulai muncul. Dan ini secara langsung nantang gagasan kalau lingkungan itu satu-satunya penentu. Oh iya. Contohnya apa aja tuh yang mulai bikin goyah tembok determinisme lingkungan ini? Ada beberapa yang cukup telak ya, misalnya di psikiatri, ditemuin kalau obat sederhana kayak litium itu ternyata efektif banget buat ngatasin gangguan manik depresif. Oh, litium ya? Iya, ini kan kayak pukulan buat psikoanalisis Freudian yang udah bertahun-tahun coba ngatasinnya pakai terapi bicara gitu kan. Ini nunjukin ada komponen biologis yang kuat banget di kondisi mental tertentu. Nggak bisa dijelasin cuman pakai pengalaman masa kecil atau konflik bawah sadar aja. Menarik, menarik. Jadi obat bisa lebih manjur dari terapi bertahun-tahun, itu jelas banget arahnya ke biologi ya. Ada lagi nggak? Saya ingat dulu ada rame-rame soal penelitian Margaret Mead. Nah, itu dia. Tepat sekali. Penelitian Mead di Samoa yang dulu dianggap bukti pamungkas kalau sifat manusia itu lentur banget dibentuk budaya. Yang soal kebebasan seksual remaja itu kan, yang katanya beda banget sama di barat. Betul. Itu kemudian gimana ya dibantah abis-habisan sama Derek Freeman. Freeman nunjukin metodologi Mead itu lemah, bias, bahkan ada kemungkinan Mead itu mungkin ketipu sama informan remajanya yang iseng aja ngasih jawaban. Wah, serius? Iya. Jadi pilar utama argumen kulturalis itu ternyata rapuh banget. Wah, itu pukulan berat dong ya. Terus gimana sama behaviorisme Skinner? Yang soal stimulus respons tadi. Behaviorisme juga kena tantangan berat. Salah satu yang paling terkenal mungkin eksperimennya Harry Harlow tahun 50-an pakai bayi monyet rhesus. Oh, yang dipisahin dari induknya itu ya? Iya, dipisahin terus dikasih pilihan 2 ibu buatan, satu dari kawat tapi ngasih susu, satunya lagi dari kain lembut tapi nggak ngasih susu. Nah, kalau pakai teori behavioris kan harusnya? Harusnya milih yang ngasih makan dong, yang kawat itu. Harusnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Bayi monyetnya justru lebih milih ibu kain yang lembut. Oh ya? Iya, mereka ngabisin waktu jauh lebih banyak meluk si ibu kain ini. Kalau takut larinya ke situ juga. Padahal makanannya dari ibu kawat. Wah, jadi kebutuhan sentuhan, rasa aman, itu lebih kuat ya? Persis, sesuatu yang tampaknya bawaan gitu. Lebih kuat dari sekedar pengkondisian berdasarkan makanan. Preferensi ini tuh nggak dipelajari, tapi emang udah ada di dalam diri monyetnya. Ini semua secara kolektif ya, ngeruntuhin gagasan kalau kita cuman produk dari apa yang kita pelajari atau alami dari lingkungan. Ada sesuatu yang lebih dasar gitu, yang bekerja di dalam diri kita. Oke. Jadi dasar pemikiran lama mulai pada rontok nih. Dan salah satu guncangan terbesar, kayak yang udah disinggung di awal tadi, datangnya dari bidang yang mungkin nggak disangka-sangka ya, linguistik. Kok bisa bahasa ngebongkar gagasan kalau kita ini dibentuk lingkungan? Nah, ini benar-benar revolusioner sih. Tokoh utamanya jelas Noam Chomsky. Di tahun 1957, dia nulis buku Syntactic Structures. Di situ dia ngeluarin gagasan yang nantang banget arus utama waktu itu. Apa gagasannya? Dia bilang, kemampuan manusia berbahasa itu bukan sekedar hasil belajar niru dan ngerespons,
kayak yang diajarin kaum behaviorist. Jadi bukan kayak burung beo gitu ya, yang cuma ngulang suara. Jauh lebih dalam dari itu. Chomsky bilang, pada dasarnya bahasa itu sebuah naluri. Naluri? Iya, naluri. Dia kayak ngebangkitin lagi ide yang pernah dilontarin Charles seabad sebelumnya. Darwin bilang bahasa itu kayak kecenderungan maluriah buat nguasai sebuah seni. Ini pemikiran yang radikal banget. Bukannya belajar bahasa dari nol, kita tuh lahir dengan semacam cetak biru atau kapasitas bawaan buat ngerti dan ngasilin tata bahasa. Cetak biru bawaan buat bahasa. Wah, ini konsepnya kuat banget. Terus bukti pendukungnya gimana? Nah, Steven Pinker, salah satu muridnya Chomsky, dia kemudian ngumpulin banyak banget bukti dari macam-macam disiplin ilmu buat dukung gagasan ini. Salah satu argumen kuncinya itu universalitas bahasa. Maksudnya? Dimanapun Anda pergi, setiap kelompok manusia itu pasti punya bahasa. Dan yang penting, semua bahasa ini, meskipun kelihatannya beda banget di permukaan, itu punya tingkat kerumitan tata bahasa yang sebanding. Nggak ada tuh bahasa primitif kalau dilihat dari strukturnya. Oh, jadi nggak ada bahasa yang lebih simpel gitu ya, secara tata bahasa? Nggak ada, bahkan suku terpencil di Nujini yang teknologinya mungkin masih zaman batu, bahasanya punya kerumitan tata bahasa yang setara sama bahasa Inggris atau Mandarin gitu. Itu poin penting sih, kompleksitas yang sama di mana-mana. Dan ini bukan cuma soal bahasa resmi atau standar aja kan? Kayaknya sumber kita juga nyebut soal dialek atau bahasa non-standar deh. Benar banget, ambil contoh Ebonics atau African American Vernacular English. Itu kan sering dianggap slang atau bahasa Inggris yang salah. Ya, sering dengar gitu. Tapi penelitian linguistik nunjukin kalau dialek ini punya aturan tata bahasa internal yang konsisten banget dan kompleks juga. Misalnya nih, penggunaan negasi ganda kayak he don't know nothing. Dianggap salah kan di bahasa Inggris standar? Iya. Tapi dalam tata bahasa Ebonics, itu cara standar dan logis buat bikin negasi. Mirip kayak di bahasa Prancis, il ne serial. Penuturnya itu nerapin aturan ini secara sistematis loh. Bukan asal ngomong aja. Ini nunjukin ada sistem tata bahasa yang berfungsi, bukan sekedar penyimpangan. Oke. Jadi ada struktur universal, konsisten juga bahkan di dialek. Tapi bukti yang paling sering disebut-sebut mungkin cara anak-anak belajar bahasa kali ya. Kayak ajaib gitu kan, mereka bisa cepet banget nguasainya. Persis. Kemampuan anak kecil nyerap bahasa itu emang fenomenal. Dan susah banget dijelasin kalau kita cuma ngandelin teori belajar dari lingkungan. Anak-anak itu nggak cuma niru loh. Mereka menggeneralisasi aturan. Gimana tuh maksudnya menggeneralisasi? Mereka bisa bikin bentuk jamak atau bentuk lampau dari kata-kata yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ini nunjukin mereka nangkep pola, bukan cuma ngafal. Yang lebih seru lagi, mereka sering over-regularize. Over-regularize? Apa tuh? Jadi mereka nerapin aturan secara berlebihan. Misalnya anak kecil mungkin bilang good, bukannya went. Atau mouses, bukannya mice. Oh iya, sering dengar anak kecil ngomong gitu? Nah itu dia, mereka secara intuitif nerapin aturan bentuk lampau reguler, id, atau jamak reguler s ke kata-kata yang nggak beraturan, seolah-olah aturan itu lebih kuat di kepala mereka. Dan kalau dikoreksi orang tuanya seringnya tetap aja ngeyel pakai bentuk yang salah tapi logis itu kan buat sementara waktu. Kayak lebih percaya sama aturan di kepala mereka daripada apa yang didengar. Betul sekali. Ini nunjukin pemahaman bawah sadar akan sistem tata bahasa. Pertanyaannya jadi gini, gimana mungkin anak sekecil itu dengan input bahasa yang terbatas, seringnya nggak sempurna lagi, terus tanpa instruksi formal tata bahasa, kok bisa nguasain sistem serumit ini secepat itu dan relatif tanpa usaha? Penjelasan paling masuk akal ya mereka dibekali semacam alat atau program bawaan khusus buat proses bahasa. Masuk akal sih. Terus selain itu ada juga bukti dari kasus di mana bahasa baru bisa lahir. Gimana ini bisa dukung gagasan naluri bahasa? Nah, ini salah satu argumen yang kuat banget juga. Jadi kalau ada orang-orang dari latar belakang bahasa yang beda ngumpul, misalnya di perkebunan atau pusat dagang zaman dulu, mereka sering bikin bahasa kontak yang simple, namanya pidgin. Pidgin ya? Kayak bahasa gado-gado gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Kosakatanya terbatas, tata bahasanya minimal banget. Pokoknya cukup buat komunikasi dasar aja. Nah, yang luar biasa tuh terjadi di generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh ngedengerin pidgin ini, mereka nggak cuma niru bahasa simple itu. Terus mereka ngapain? Mereka secara spontan dan kolektif mengembangkan pidgin itu jadi bahasa yang sepenuhnya baru dan kompleks. Namanya Kreol.
Kreol, jadi dari pidgin jadi kreol. Betul. Dan Kreol ini punya tata bahasa yang kaya, konsisten, serumit bahasa alami lainnya. Seolah-olah otak anak-anak ini secara otomatis ngambil input yang terbatas dan nggak sistematis, si pidgin tadi, terus memaksakannya masuk ke dalam struktur tata bahasa universal yang udah ada di kepala mereka. Mereka nyiptain kompleksitas tata bahasa yang nggak ada di input yang mereka terima. Wah, Susah banget ngejelasin ini tanpa adanya semacam cetak biru tata bahasa bawaan di otak mereka. wow. Jadi dari bahasa yang bisa dibilang rusak dan sederhana, anak-anak bisa secara naluriah ngebangun bahasa yang kompleks dan utuh. Itu bukti yang menarik banget sih. Terus ada lagi kondisi medis spesifik yang disebut SLI ya, Specific Language Impairment. Ini relevannya gimana? SLI atau gangguan bahasa spesifik. Ini kondisi perkembangan di mana seseorang ngalamin kesulitan yang signifikan dan spesifik gitu ya, sama tata bahasa. Padahal kecerdasan umumnya normal, pendengarannya oke, kemampuan sosialnya juga biasa aja. Jadi masalahnya cuma di bahasa aja. Lebih tepatnya di aspek tata bahasa. Peneliti kayak Myrna Gopnik itu neliti keluarga, contohnya keluarga K yang terkenal di Inggris. Di keluarga ini separuh anggotanya kena SLI secara turun-temurun. Kesulitan kayak gimana yang mereka alamin? Mereka susah banget sama aspek-aspek tata bahasa yang buat kebanyakan kita tuh otomatis aja gitu. Misalnya, ngebentuk kata jamak, nambahin S. Pakai bentuk lampau yang benar, nambahin ed. Ngerti kalimat pasif atau pakai kata ganti dengan benar. Contohnya gimana kalau dites? Kalau kita tes sederhana aja, misal, kita tunjukin gambar makhluk rekaan. Terus bilang, ini namanya wag. Terus kita tunjukin dua makhluk yang sama, kita tanya, sekarang ada dua, anak normal umur 4 tahun aja bakal langsung jawab wags. Nah, orang dengan SLI mungkin bakal ragu atau jawab wag lagi atau coba ngeles gitu. Seolah-olah mereka nggak bisa nangkep dan rapin aturan tata bahasa itu secara otomatis ya. Tepat sekali. Kayaknya mereka tuh harus ngapalin tiap bentuk kata tunggal, jamak, sekarang, lampau sebagai item yang kepisah gitu di memori mereka. Kayak kita ngapal kosakata aja. Mereka nggak bisa secara intuitif ngerapin rumus tata bahasa. Ini beda banget sama cara kebanyakan orang proses bahasa. Tapi bukannya ada perdebatan juga ya? Mungkin ini bukan murni soal tata bahasa, tapi ada masalah lain kayak gangguan bicara atau pendengaran yang barengan gitu. Memang ada perdebatan itu. Banyak juga penderita SLI yang punya masalah artikulasi atau pemrosesan auditori. Kritikus bilang mungkin masalah intinya di situ. Cuman Gopnik dan pendukungnya bilang masalah tata bahasa ini lebih mendasar. Kenapa gitu? Salah satu argumen kuncinya gini, individu dengan SLI yang kebetulan tuli dan pakai bahasa isyarat ternyata nunjukin kesulitan yang sama persis dengan aturan tata bahasa tersebut. Oh, jadi meskipun modalitasnya beda, suara lawan gerakan tangan, kesulitan tata bahasanya tetap sama. Iya, ini kan nunjukin masalahnya bukan di input sensorik, pendengaran atau output motorik, bicara, tapi di mesin pemproses tata bahasanya di otak itu sendiri. Adanya kondisi genetik SLI yang secara spesifik ganggu kemampuan tata bahasa, sementara aspek kognitif lain normal, jadi argumen kuat banget kalau ada komponen biologis, bahkan mungkin genetik, yang mendasari kemampuan bahasa kita. Oke. Ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya yang sering muncul nih. Kalau emang ada dasar genetiknya, gimana cara kerjanya? Rasanya kok susah ya ngebayangin gimana sepotong DNA yang intinya cuma instruksi kimia bisa menyebabkan kemampuan serumit tata bahasa gitu. Itu pertanyaan yang wajar banget. Dan emang mekanismenya nggak langsung sih. Sumber kita pakai analogi perkembangan embrio yang menurut saya cukup ngebantu. Gini, gen itu nggak kerja kayak programmer komputer yang nulis kode baris per baris buat tiap fungsi atau perilaku. Nggak ada tuh gen untuk bentuk lampau atau gen untuk kata benda. Terus gimana dong? Gen itu lebih kayak arsitek atau sutradara dalam proses pembangunan. Selama perkembangan otak janin, gen-gen tertentu itu aktif di waktu dan tempat yang pas. Mereka ngasilin protein-protein yang kemudian saling interaksi. Nah, interaksi ini ditambah sama gradien kimiawi di otak yang lagi berkembang, itu ngebimbing sel-sel saras buat pindah, nyambung satu sama lain, dan ngebentuk struktur serta sirkuit otak yang spesifik. Jadi, gen itu ngebangun struktur otaknya dulu ya?
Benar, gen ngarahin pembentukan area-area otak atau modul-modul yang terspesialisasi buat fungsi tertentu. Kalau konteksnya bahasa, ya bisa dibayangin gen berperan ngebangun sirkuit di area otak tertentu, kayak area Broca dan Wernicke. Meskipun mungkin lebih kompleks dari itu ya, yang secara inheren udah disetel buat ngenalin dan proses pola-pola abstrak yang mendasari tata bahasa. Pola abstrak gimana tuh? Ya kayak struktur kalimat, kategori kata, benda, kerja, sifat, aturan-aturan gimana kata digabungin, semacam itu. Jadi kayak perangkat keras sama sistem operasi dasar buat bahasa udah kepasang gitu pas lahir. Analogi itu cukup pas lah, otak nggak lahir kayak papan tulis kosong, tapi udah dilengkapin peralatan dasar yang dirancang khusus buat tugas belajar bahasa. Tentu aja peralatan ini perlu dihidupin dan dikalibrasi sama pengalaman, yaitu dengar bahasa di lingkungan sekitar. Ah, jadi input lingkungan tetap perlu ya? Wajib. Tanpa input lingkungan, potensi itu nggak betul berkembang. Anak yang diisolasi dari lahir ya nggak bakal bisa ngomong, tapi potensi dasarnya, kapasitas buat nyerap struktur bahasa, itu udah ada berkat instruksi genetik. Jadi gen nggak nulis kalimat, tapi gen ngebangun mesin yang bisa belajar nulis kalimat, gitu kira-kira. Oke, ini gambaran yang lebih jelas nih. Jadi setelah ngelihat semua bukti ini, runtuhnya determinisme lingkungan, universalitas bahasa, cara anak belajar bahasa, kasus pidgin jadi kreol, SLI, dan mekanisme genetik yang mungkin, apa nih implikasi utamanya buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Implikasi paling dasarnya, ya kita perlu revisi secara signifikan pandangan kalau manusia tuh sepenuhnya produk pengasuhan, budaya, atau lingkungan sosial. Sundur yang kita bahas ini, khususnya bab 7 soal naluri, ngasih kasus yang kuat banget kalau ada komponen bawaan yang substansial, naluri yang diwarisin secara genetik yang ikut ngebentuk siapa kita, gimana kita mikir, dan gimana kita belajar. Dan bahasa, sebagai kemampuan paling khas manusia, kayaknya akarnya kuat banget di naluri biologis ini. Tapi ini bukan berarti kita jadi kayak robot yang dikendaliin gen gitu kan? Peran lingkungan sama belajar masih penting banget dong. Penting banget buat nekenin itu. Ini sama sekali bukan soal determinisme genetik yang kaku, di mana gen nentuin segalanya terus nggak ada ruang buat kehendak bebas atau pengaruh lingkungan. Bukan gitu. Bukan ya? Bukan, gen itu nggak nentuin nasib. Mereka nyediain fondasi, kecenderungan, kapasitas awal. Naluri bahasa ini misalnya ya, kapasitas untuk belajar, dia nggak bakal berkembang jadi kemampuan bahasa utuh tanpa paparan bahasa dari lingkungan. Anak yang diisolasi sejak lahir, ya nggak bakal bisa bahasa kan? Jadi ini bukan lagi perdebatan nature versus nurture, gitu ya? Kayak mana yang lebih penting? Tepat, paradigma modern ngelihatnya sebagai interaksi yang terus-menerus dan kompleks antara nature dan nurture, alamiah dan pengasuhan. Gen nyediain potensi, cetak biru awal sama batasan-batasan tertentu. Lingkungan, pengasuhan, pendidikan, budaya, pengalaman kemudian, interaksi sama potensi genetik itu buat ngebentuk individu yang kita lihat. Keduanya nggak bisa dipisah dan sama-sama penting. Gen ngasih benih, lingkungan nyediain tanah sama air biar benih itu tumbuh. Oke, jadi kalau dirangkum nih, bab 7 ini nunjukin pergeseran besar lah ya dalam cara kita ngertiin diri sendiri. Dominasi pandangan kalau lingkungan itu segalanya udah runtuh, digantiin sama pemahaman yang ngakuin peran penting naluri bawaan yang diwarisin secara genetik. Betul. Dan bahasa jadi contoh studi kasus utama yang paling jelas nunjukin adanya naluri ini. Didukung bukti macam-macam, dari linguistik, psikologi perkembangan, sampai genetika kayak SLI tadi. Dan kita juga udah lihat gimana gen nggak secara langsung nyebabin perilaku, tapi kerjanya lewat mekanisme yang lebih kompleks, yaitu ngarahin pembangunan struktur otak. Iya, otak inilah yang kemudian punya kapasitas bawaan buat belajar, adaptasi, dan ngerespon lingkungan dengan cara-cara tertentu yang khas manusia. Ini gambaran yang jauh lebih kaya, lebih bernuansa, dan jujur aja lebih menarik daripada sekedar hitam putih, gen versus lingkungan. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal naluri dari bab 7 ini, ada satu pemikiran nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Kalau bahasa sesuatu yang sentral banget buat budaya, identitas, interaksi sosial kita, sesuatu yang kelihatannya dipelajari banget, ternyata punya akar naluriah yang dalam banget, yang dipandu sama gen kita. Maka gimana dengan aspek-aspek lain dari pengalaman dan perilaku manusia? Gimana sama emosi-emosi dasar kita? Cinta, takut, marah. Gimana cara kita ngebentuk ikatan sosial, kerjasama, atau bahkan persaingan?
Sejauh mana kompas moral kita, rasa keadilan atau empati kita, mungkin juga punya fondasi naluriah yang kebentuk oleh evolusi dan kecermin di gen kita. Seberapa banyak dari program bawaan ini yang mungkin lagi jalan di latar belakang, ngebentuk pilihan dan reaksi kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya. Nah, itu pertanyaan besar yang terus digali oleh sains. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ngasih perspektif baru ya soal hubungan kompleks antara biologi dan perilaku manusia. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.